sungguh indah. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu.
Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya juga mau nyapa yang di rumah. Shalom, selamat pagi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang di rumah yang tidak bisa datang. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbakti pagi-pagi. Ya, Tuhan melihat kerinduan kita. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dengan ucapan syukur Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan, haleluya, kami memperingati Jumat Agung. Kami memperingati kematian Engkau Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami. Pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami percaya di hari ketiga Engkau akan bangkit Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk cinta-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau juga mengurapi ibadah pada pagi hari ini. Engkau mengurapi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Kau juga akan melawat semua para jemaat yang di sini maupun di rumah. Bagi mereka yang sakit Kau akan sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau akan kuatkan, yang dalam masa-masa
ada masalah Engkau akan bantu selesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Bapa. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan bersama-sama saudara, dengan iman saudara. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkan. Pengorbanannya yang sempurna katakan sekali lagi, Yesus, Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar.
Bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Bilurmu yang sembuhkan. Bilurmu yang sembuhkan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara, kita menyembah Dia bersama-sama. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang telah menebus kami. Haleluya, kami bersyukur Yesus. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, keselamatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Haleluya, karena cinta-Mu pada kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa balas apa-apa Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yang tidak layak Kau layakkan Tuhan. Kau layakkan, Kau berikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari saudara, bersama-sama katakan, Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya,
percayakan saudara, bersama-sama dengan iman saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saudara, kita angkat pujian ini satu kali lagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, didamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kasih Bapa yang kekal, kasih Bapa yang luar biasa telah membawa Yesus Kristus ke Kalvari. Dialah penebus kita. Dialah anak domba Allah yang rela dipersembahkan mati di kayu salib untuk keselamatan kita semua. Dia memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dia juga yang telah memposisikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah kasih-Mu, terpujilah anugerah-Mu selama-lamanya.
Kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu, karena kuasa-Mu membebaskan, memerdekakan. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan, menguatkan selama-lamanya. Kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu, nama yang hidup, besar dan perkasa. Mari sembah Dia, saudara. Angkat kedua tanganmu. Turunlah kasih karunia dari Bapa atasmu. Nyatalah kasih-Nya yang hebat atasmu. Haleluya, haleluya. Iya rata karaba sekarata dandala raba raba base. Huriata kale himara wasikaro tandela ratona ya raba lawa raba kada raba sikara waraba lawa raba 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 ya raba base. Inilah hidup kami, inilah hati kami, dipersembahkan bagi Bapa yang mengasihi, Bapa yang pelihara, Bapa yang jagai setiap langkah hidup kami. Kami berikan hidup ini untuk persembahan yang kudus. Kemuliaan Allah turun atas hidup kami. Kuasa-Mu menaungi kami. Kekuatan-Mu menjadikan kaki kami seperti kaki rusa. Engkau membuatku berjejak di bukit-bukitku. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terpujilah kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu selama-lamanya. Inilah hidup kami Bapa. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kasih-Mu di Kalvari luar biasa. Kasih yang telah memposisikan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa untuk Jumat Agung hari ini Allah. Kami terima besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Hebatnya kasih-Mu atas kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah berkorban, bahkan mati buat kami. Kematian-Mu menghidupkan kami. Kematian-Mu telah menganugerahkan keselamatan. Hidup kekal, berada dalam penyertaan Tuhan. Bahkan kami boleh hidup dalam perjanjian-Mu Tuhan. Berkemenangan dan menyebarkan keharuman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu, singkapkan kebenaran-Mu Bapa. Biar firman itu menghidupkan hati kami, menghidupkan roh kami. Untuk terus semakin cinta Tuhan, cinta firman-Mu, cinta rumah-Mu, cinta pekerjaan-Mu, cinta keluarga-Mu, setia dan rendah hati. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan dahsyat. Dan biarlah Jumat Agung akan menjadi momen di mana kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan dengan tema yang ada hebatnya kasih Allah. Ya, hebatnya kasih atas kita. Hebatnya kasih atas kita. Puji Tuhan. Jumat Agung ini Tuhan kasih mujizat. Saya puji Tuhan sudah pulih saudara. Saya kalau turun tangga masih begini satu-satu memang.
Tetapi saya sedang terapi pribadi, jadi naik sudah mulai seperti normal lagi. Dan jalan sudah normal lagi, puji Tuhan. Haleluya, oh Tuhan luar biasa, amin. Tuhan luar biasa, Tuhan izinkan 3 minggu. Ada banyak pelajaran yang saya tangkap dari Tuhan. Jadi mari kita akan membiasakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ya, ada satu kebiasaan yang saya tanpa sadari itu kalau jalan masih begini. Diseret sudah, harusnya kan nggak boleh. 3 minggu itu menciptakan kebiasaan kalau jalan begini, diseret ini. Untuk jadi sekarang harus belajar lagi, menterapi diri sendiri, membiasakan lagi berjalan seperti biasa lagi. Haleluya, amin. Ya, mari kita akan belajar. Nanti ada sesuatu yang saya sampaikan. Jadi ada sesuatu ya, kalau kita mulai melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka semuanya akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, itu akan membentuk gaya hidup. Ya, kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, 2, 3. Lihatlah. Sudah? 1 Yohanes 3 ayat 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, baik. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang dialah membuat kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Karena kita tahu Alkitab mengatakan lihatlah. Jadi kita perlu mempunyai hati yang terbuka. Kita perlu satu pemahaman yang benar. Kita perlu satu sikap hati yang benar bahwa kita percaya melihat kasih-Nya hebat atas kita. Ya, ini hidup dalam perjanjiannya, musim kita. Saya pernah share kepada seseorang, kenapa disebut musim? Tidak seperti gereja lain tema besar. 1, musim itu diatur oleh Tuhan. 2, musim itu dinanti-nantikan oleh setiap orang. Dan musim itu selalu berdampak, membawa perubahan. Jadi saya lebih klik ke situ, kalau musim itu Tuhan akan selalu berikan kepada gereja kita yang berganti tiap-tiap tahun. Dan kita menanti-nantikan janji apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Lalu ketika kita hidup dalam perjanjiannya pasti berdampak buat hidup kita. Amin. Antusias, haleluya. Ya, hari ini kita akan lihat tentang kasih-Nya hebat atas kita. Nah, saudara-saudara, kasih-Nya hebat atas kita berdasarkan teks 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Dan apa sih hebatnya kasih Allah menurut Alkitab? Ada 2 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yang di dalamnya secara pribadi menumbuhkan, mengembangkan sikap hati yang menyembah di dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama, saudara-saudara, ternyata kasih-Nya hebat atas kita. Yang pertama adalah Allah Bapa di dalam kasih-Nya telah menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Menjadikan kita orang-orang percaya sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kalau kita baca sekilas, Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada perjanjian di Taman Eden, di mana Tuhan mengatakan kepada iblis bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Tetapi ada perjanjian yang ditujukan kepada Adam dan Hawa, bahwa engkau hanya akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara-saudara, bahwa iblis tidak punya kuasa apa-apa terhadap Yesus. Justru Yesuslah yang menggenapi bahwa iblis ditaklukkan, iblis dikalahkan. Nah, perjanjian Taman Eden ini digenapi oleh Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Maaf, salah ketik saya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 maksudnya. Karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kasih Bapa yang begitu besar, sehingga Bapa telah menyerahkan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 26, bahwa musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Ini perjanjian Taman Eden, di mana Tuhan mengatakan kepada iblis bahwa engkau akan meremukan tumitnya. Tetapi perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa, maka engkau akan diremukan kepalamu, keturunannya akan meremukan kepalamu. Ini digenapi saudara, di dalam Yohanes 3:16, 1 Korintus 15 ayat 26, bahwa ketika Yesus mati, bangkit, maka musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Kemudian berdasarkan Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Demikianlah sekarang tidak ada, katakan tidak ada, penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara-saudara, kehidupan Yesus Kristus telah menyelamatkan dan membebaskan kita orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kita hidup sekarang sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Artinya di bawah hukum dosa, di bawah hukum maut, itu adalah satu kuasa yang membuat kita diperbudak, saudara. Membuat kita akan dituntun terus hidup di dalam dosa menuju kepada kematian. Karena iblis hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seorang yang berada di dalam hukum dosa dan hukum maut, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kasih di sana. Nah, pekerjaan Roh yang menghidupkan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, berarti kita ada di bawah hukum yang lain, saudara. Perhatikan ini. Saudara dengarkan lagi khotbah saya minggu kemarin, karena nyambung dengan hari ini. Dengarkan kembali khotbah hari ini. Ketika kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, kita takut di bawah hukum itu. Kita nggak bisa membebaskan diri. Kita nggak hidup dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, enggak, saudara. Nah, ketika kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, sebenarnya kita sedang berada di dalam hukum yang lain. Hukum apa? Hukum Tuhan, saudara. Hukum kasih. Makanya hebatnya kasih Allah atas kita adalah kasih yang telah menyelamatkan dari dosa, kasih yang telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut, kasih yang nanti bagian kedua adalah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Kita juga berada di bawah hukum kerajaan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya tidak akan bahas ini. Kita sedang ada di bawah hukum kasih. Tapi kita juga sedang ada di bawah hukum kerajaan. Bukan bukan Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter. Hidup di dalam hukum kerajaan berarti kita akan hidup berdasarkan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup bagi kebenaran, hidup untuk kebenaran. Ketika kita hidup di dalam hukum kerajaan, walaupun dunia bergoncang, walaupun ada kesulitan dan tantangan, isinya adalah damai sejahtera. Walaupun mungkin ada yang menyusahkan. Saya alami 3 minggu ini gak bebas, saudara. Saya tidak naik motor. 3 minggu saya gak pernah naik motor. Nyetir masih bisa lah. Saya alami ketidakbebasan, ketidaknyamanan, saudara.
Tapi saya menikmati damai sejahtera. Saya nggak mengatakan, aduh kenapa sih? Padahal masih ada kegiatan-kegiatan kalau jalannya pincang-pincang kan. Ya selain menarik perhatian, juga melelahkan saudara karena tumpuan tenaganya hanya ada di sini. Tetapi walaupun apa yang terjadi dalam hidup ini, kita kalau hidup di dalam hukum kerajaan, kita bisa menikmati bukan saja kebenaran, bukan saja damai sejahtera, tapi sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara alami apa-apa, masuk ke dalam hukum kerajaan, nikmati kebenarannya, nikmati damai sejahteranya. Nikmati juga sukacita oleh Roh Kudus, sehingga hati kita akan menjadi hati yang selalu bergelora, hati yang selalu mengucap syukur, hati yang bisa melihat bahwa di dalam apapun yang terjadi, kelihatannya tidak nyaman, tapi Tuhan tetap baik. Katakan amin. Oh, luar biasa. Jadi ini yang pertama. Hebatnya kasih Allah atas kita adalah menjadikan saudara dan saya orang-orang yang merdeka. Walaupun Agustus masih nanti ya. Katakan sama-sama, merdeka. Bilang selalunya, kamu orang yang dimerdekakan. Amin. Merdeka dari kekhawatiran. Merdeka dari keresahan. Merdeka dari ketidaknyamanan. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas. Isi kemerdekaan itu dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Roh Kudus. Oh, luar biasa. Masuk yang kedua. Kasihnya hebat atas kita. Bukan saja telah menjadikan kita orang-orang yang merdeka, tetapi Bapa memposisikan setiap orang percaya, saudara dan saya, sebagai anak-anak Allah. Saya suka dengan 1 Yohanes 3 tadi. Sebab di sana dikatakan, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lalu lanjutannya gini, dan memang kita, katakan memang, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini bicara apa? Status, sudah. Status yang jelas. Status yang pasti. Status yang tidak pernah meragukan. Status yang tidak perlu menyaksikan. Kita memang anak-anak Allah. Jadi, mari kita akan bertumbuh di dalam status yang benar. Kita adalah anak-anak Allah. Katakan saya anak-anak Allah. Bilang sebelahnya, kamu juga anak-anak Allah. Nah, kalau kita ada anak-anak Allah, muncul pertanyaan. Ini selalu menjadi ciri khas saya. Kalau saya anak Allah, apa sih yang ada di dalam hati Bapak kita untuk kehidupan kita anak-anaknya? Cobalah bertanya, saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita hidup sebagai anak Allah, lalu apa yang ada di dalam hati Allah untuk kita? Satu. Saya sedang mempelajari 1 Yohanes 15. Dalam rumah yang sama, hasilnya berbeda. Tujuannya berbeda. Itu inti firman yang sedang saya pendalami. Nah, kalau kita anak, kita akan belajar dari anak sulung. Anak sulung itu singkat ceritanya adalah anak yang ada di dalam rumah bapaknya, bisa menikmati semua yang punya bapaknya, tapi tidak ada persekutuan. Tidak ada hubungan dengan bapaknya. Tidak bisa mengenal secara pribadi bahwa bapaknya adalah bapak yang baik, bapak yang tidak pernah pilih kasih. Nah, belajar dari anak sulung, hal positif yang harus kita ambil untuk kita adalah, mari sebagai seorang anak Allah, kita perlu hidup dalam persekutuan dengan Bapak dan dalam pengenalan terhadap Bapak. Lalu saya pelajari dari anak bungsu. Anak bungsu adalah anak yang ada di dalam rumah, tapi minta warisan sebelum ayahnya meninggal. Wah, ini bocengli, saudara. Ini anak durhaka ini. Udah minta warisan. Warisan diberikan kalau ayahnya meninggal sebenarnya. Tapi minta warisan, bukan untuk buka satu bidang usaha, ataupun join dengan siapa gitu, enggak. Malah dia habiskan. Sampai akhirnya dia terpuruk. Nah, belajar dari anak bungsu, yang saya adopsi kebenaran ini untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua adalah kita perlu hidup dalam ketaatan kepada Bapa dan kedekatan dengan Bapa. Nanti saya jelaskan.
di belakang. Jadi kehendak Bapa adalah jelas buat kita, saudara. Yaitu supaya kita hidup dalam persekutuan. Kita mau mempersekutukan diri, nanti saya jelaskan juga di belakang. Itu kehendak Bapa buat kita. Kita rindu bersekutu. Bapa menghendaki kita bersekutu. Punya hubungan yang dekat. Dan juga punya pengenalan. Kita kenal Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Kehendak Bapa yang berikutnya adalah supaya kita hidup dalam ketaatan kepada firman dan kedekatan dengan Bapa kita. Lalu kalau ini adalah kehendak Bapa untuk kehidupan kita anak-anaknya. Di awal, saudara-saudara, ketika firman ini saya tangkap, ini menjadi firman yang sedikit berbeda dari Jumat Agung tahun-tahun lalu, bahkan sampai ke 2011 saya mendengarkan rekamannya. Itu menjadi berbeda pada hari ini. Karena Tuhan mau di dalam Jumat Agung ini, kita melihat satu teladan dari anaknya yang tunggal, sampai menjadi seorang anak yang betul-betul hidup dalam persekutuan dengan Bapaknya, hidup di dalam pengenalan terhadap Bapaknya, hidup di dalam ketaatan kepada Bapaknya, hidup di dalam kedekatan ke Bapaknya, sekalipun Bapa memang menghendaki dan merancang bahwa Yesus harus mati di kayu salib, Yesus tidak takut dengan kematian. Dia rela mengorbankan apa saja untuk Bapaknya dan untuk kebaikan kita sebagai manusia. Nah, cara apa yang Bapak pakai untuk membentuk kehidupan anak-anaknya? Lalu ketika saya renungkan, muncul kembali bahwa cara Bapak membentuk kehidupan anak-anaknya adalah dengan 7 nilai hidup. Keluarga besar, GSJ Kemenangan. Apa? Oke. Cinta Tuhan dan cinta firman-Nya. Ini nilai yang perlu bukan saja kita hafalkan, tapi perlu kita adopsi menjadi nilai hidup dalam hidup kita yang membuat kita menjadi semakin bergairah untuk Tuhan, di dalam Tuhan, yaitu cinta Tuhan dan cinta firman-Nya. Nah, dua nilai kebenaran ini akan membentuk dan membangun hati yang menyembah. Katakan amin. Ayo dong responnya. Hati yang menyembah. Kenapa? Karena cinta Tuhan adalah dasar utama dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Artinya gini, kita bisa saja ada di dalam ruang doa, tapi hatinya nggak ada di situ. Bisa saja kita duduk sambil berdoa, tapi pikiran kita nggak ada di situ, saudara. Masih mikirin kerjaan lah, masih mikirin apa kata orang lah, masih mikirin apa nanti yang harus diperbuat supaya ada penghasilan lah. Nah, cinta Tuhan adalah cinta atau kasih Tuhan yang membuat, contoh saja, kalau kita lagi berdoa, maka hati kita ada di dalam doa itu. Orang bisa baca Alkitab, tapi hatinya nggak ada di sini. Contohnya, dia hanya baca saja seperti baca koran, dan tidak ada sesuatu kata, tidak ada satu kalimat, bahkan tidak ada satu ayat pun yang berbicara secara khusus. Tapi kalau kita mempersekutukan diri dengan Tuhan, melalui nilai yang pertama, cinta Tuhan, saat kita baca Alkitab, hati kita juga ada di sini. Saudara. Ketika muncul satu kata, kita akan diam dulu. Belajar dari kitab Mazmur, Selah. Artinya berhenti sejenak, renungkan, pikirkan. Nah, cinta Tuhan membuat kita akan seperti itu. Jadi ketika baca Alkitab bukan hanya sebagai rutinitas yang blank. Baca sih baca, banyak bacaannya. Tapi nggak ada yang nyangkut. Padahal roh yang menghidupkan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita takluk di bawah hukum itu. Nggak ada kebebasan, nggak ada kehidupan. Tetapi ketika kita hidup di dalam hukum kasih, hidup di dalam hukum kerajaan, sesuatu berbeda, sudah. Nah, disinilah pentingnya cinta Tuhan adalah dasar dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Seorang yang punya cinta Tuhan ketika bersekutu dengan Tuhan, bersekutu di sini adalah lewat doa tentunya. Di dalam doa ada pujian, ada penyembahan. Jadi kalau saya mengajak saudara mari menyembah, nyembah saja saudara. Nyembah saja.
Puji Tuhan, saya rasa suara saya tidak fals tadi ya. Dulu, waduh, saya paling takut kalau ada mata kuliah musik, saudara. Paling trauma, paling stres, karena suara saya pecah, hancur-hancuran. Tapi semua itu bisa dilatih, saudara. Kalau kita mau. Nah, cinta Tuhan yang menjadi dasar dari persekutuan dengan Tuhan antara kita anaknya dengan Bapa di sorga, maka seorang yang cinta Tuhan artinya punya kerinduan yang aktif. Saya belajar dari senior saya untuk mencatat apa yang saya khotbahkan di dalam era ibadah hybrid, onsite maupun online. Catatlah seluruh khotbahmu di dalam tayangan slide. Nah, saudara-saudara, cinta Tuhan yang menjadi dasar dari persekutuan dengan Tuhan, itu berbicara tentang kerinduan yang ada di dalam hati ini adalah kerinduan yang aktif. Kerinduan yang dilakukan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Saya diingatkan oleh istri saya, kalau jalan jangan diseret begitu katanya. Kan lucu, kalau jalan begini. Pak, Bapak bekas stroke ya? Orang akan berpikir begitu kan? 3 minggu membuat saya, karena memang ini agak sakit tuh waktu itu. Saya rasa waktu tadi menyembah Tuhan, sebenarnya masih ada sakit di sini, dikit. Sekarang dia bisa tuh. Menciptakan kebiasaan kalau jalan diseret. Gitu. 3 minggu. Kalau tidak ada yang mengingatkan, saya percaya kebiasaan ini akan terus, sudah. Karena saya pikir saya masih sakit. Untuk kembali normal, saya harus melatih diri. Jalanlah dengan biasa. Amin. Ini kebiasaan. Nah, saudara perlu membiasakan diri untuk bersekutu dengan Kristus, dengan Bapa di dalam doa. Di dalam doa ada pujian penyembahan. Ingat dimensi rohani di BP beberapa tahun yang lalu. Di dalam persekutuan, memang kita juga memakai Alkitab untuk sebuah perenungan. Dan kerinduan itu harus menjadi kerinduan yang aktif. Jangan hanya kerinduan yang sekali-kali. Wah, betapa cintanya akan Tuhan. Saya baca Alkitab, nikmati sekali. Tapi besoknya udah enggak lagi. Tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung lingkungan. Sekali-kali nggak bisa. Kita harus punya kerinduan yang aktif. Setiap hari, secara kontinu, terus-menerus. Karena Bapa akan bekerja terus-menerus menyatakan kasih-Nya hebat atas kita. Kerinduan yang aktif untuk mempersekutukan diri dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar lebih mendekat kepada Bapa ini. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, Dialah kekuatan kita. Waktu mendekat kepada Bapa, Dia adalah Bapa yang baik. Kerinduan yang aktif di dalam mempersekutukan kita dengan Tuhan akan membuat kita lebih dekat, lebih intim. Bahkan memiliki kerinduan untuk bisa mengenal Allah dengan baik. Itu tidak ada pada anak bungsu. Itu tidak ada pada anak sulung juga. Memiliki kerinduan untuk mengalami kehebatan kasih-Nya. Itu tidak ada pada anak sulung maupun anak bungsu. Mengalami kehebatan pemeliharaan Bapa terhadap anak-anaknya. Anak sulung menjadi marah waktu melihat anak bungsu datang. Bapa membuat pesta besar-besaran karena katakan, anakku yang sudah mati hidup lagi. Anakku yang terhilang balik lagi. Tapi anak bungsu tidak mengalami, anak sulung tidak mengalami kehebatan pemeliharaan kasih Bapa. Sehingga dia menjadi cemburu, menjadi marah. Dia nggak mau masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena bapaknya bikin pesta buat adiknya. Ini akibat dari ketika kita punya kerinduan yang besar untuk mempersekutukan diri kita dengan Tuhan, saudara. Jadi kita lebih mendekat, kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih intim, kita lebih mengenalnya, kita mengalami betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Mengalami kehebatan pemeliharaan dari Bapa terhadap kita dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam tantangan. Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Katakan amin. Nah, waktu kita mengalami sebuah persekutuan yang dampaknya seperti yang saya sebutkan. Jadi kita semakin berlimpah menikmati kebaikan Bapa, perhatian Bapa, kuasa Bapa.
Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, tidak apa-apa. Tuhan bisa kasih pekerjaan yang baru. Mungkin pendapatan berkurang, Tuhan bisa tambahkan. Tidak sukar buat Tuhan. Ketika berbagai macam pengalaman terjadi dalam hidup kita akibat dari persekutuan dengan Tuhan, nah hal semacam itu akan memunculkan rasa kagum. Wah, hebat ya Tuhan. Amin. Kita akan kagum, kita akan takjub. Bahwa Bapa itu luar biasa, katakan amin. Kita takjub, kita kagum. Terhadap Tuhan itu juga. Nah, rasa hormat kepada Bapa yang luar biasa, rasa hormat, kagum, takjub kepada Yesus yang luar biasa, itu mau tidak mau dan pasti akan memunculkan dan menumbuhkan hati yang menyembah. Jadi hati yang menyembah itu tidak tergantung kepada lagu. Hati yang menyembah itu tidak bergantung kepada ada atau tidaknya ibadah. Hati yang menyembah itu tidak lagi fokus kepada, aduh suaraku kok pecah ya, nanti untung gak ada orang lain. Tapi gimana Tuhan rasanya enak gak ya gitu dengan suara saya? Enggak. Hati yang menyembah tidak lagi fokus kepada suara yang pecah, yang fals. Hati yang menyembah tidak lagi tergantung kepada situasi dan kondisi yang selalu berusaha berubah-ubah, saudara. Katakan amin. Hati yang menyembah munculnya, tumbuhnya adalah karena kita punya rasa kagum, rasa takjub terhadap Tuhan ini dulu. Terhadap kasih Bapa yang menghentar anaknya tadi dalam klip video tadi. Ke Kalvari, ke Golgota. Kalau dia tidak mati, kita tidak hidup. Kalau dia tidak mati, kita tidak diselamatkan. Kalau dia tidak mati, kita tetap ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tapi karena dia rela mati, dia bangkit, dia jadi Tuhan yang hidup. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dipindahkan ke dalam hukum kasih, hukum kerajaan. Bahkan di dalam 1 Korintus 4:20, kerajaan Allah tidak terdiri dari hanya perkataan. Perkataan yang mengatur hidup kita, menaklukkan hidup kita, membuat kita tidak bebas, membuat kita jadi takut. Tapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Kuasa yang membuat kita bisa mengatasi diri sendiri untuk melawan kemalasan berdoa, melawan kemalasan baca Alkitab, melawan keengganan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kuasa itu diberikan supaya kita bersekutu. Dan ketika kita punya rasa kagum dan hormat, itu akan memunculkan hati yang menyembah. Terhadap Bapa yang baik, maupun terhadap Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Nah, kebenaran ini tiba-tiba menyambung firman pada hari Minggu kemarin. Mari kita akan miliki. Mari kita akan munculkan, tumbuhkan hati yang menyembah. Sehingga saudara-saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang gampang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tidak tenggelam dalam keputusasaan. Tidak tenggelam dalam kesulitan hidup ini. Cinta firman-Nya mengajar kita untuk bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan akan hati Bapa. Lalu belajarlah untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi kalau baca Alkitab, bacalah. Tidak mengerti, baca terus, saudara. Huruf mematikan. Huruf yang ada di sini tidak pernah berubah. Kecuali cetakan Alkitabnya ganti, maka yang biasanya kita ada di sini bisa ke sini halamannya karena cetakan. Tapi yang ada di sini, walaupun huruf yang mematikan, huruf ini gak berubah. Tapi roh menghidupkan. Artinya, waktu kita baca Alkitab, tiba-tiba muncul kebenaran. Mari kita akan belajar cinta firman-Nya. Gak mengerti, baca saja. Gak mengerti, baca terus. Masa sih Bapak kita di sorga ngenerangin isi hatinya buat kita? Betul gak? Coba renungkan. Pertanyaannya. Setuju gak saudara? Saya harap saudara. Masa sih Bapak di sorga nggak menolong kita mengerti firman-Nya? Nggak mungkin saudara. Bukankah sudah ada Roh Kudus
Roh kebenaran, roh penolong yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya yang tadinya nggak mengerti jadi mengerti, yang nggak paham jadi paham, yang nggak jelas jadi jelas. Cinta firman-Nya membuat kita bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan akan isi hati Bapa. Dan kita mau melakukannya. Sama seperti Yesus tadi. Klip yang pertama itu bagus. Sudah. Dia berdoa dengan bergetar. Dia juga manusia. Dia betul Tuhan, dia betul guru. Dia dipanggil Rabi, Raba, betul. Tapi di satu saat dia butuh support dari 3 orang ini. Ini orang yang ada di dalam lingkar pertama, saudara. Saya katakan kepada seseorang, udahlah, pokoknya saya menjadi pendoa kalian, saudara. Orang kadang-kadang perlu disupport dengan doa. Yesus, waktu di Taman Getsemani dia berdoa dengan bergetar. Murid-muridnya gimana? Halo? Tapi dia tahu isi hati Bapa. Dan ketika dia harus mati, dia lakukan sepenuh hati. Ketaatan terhadap firman. Ketaatan terhadap isi hati Bapa tadi. Yang saya sebut di depan tadi. Hidup dalam persekutuan. Hidup dalam pengenalan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kedekatan. Waktu kita taat, ternyata ketaatan kita itu akan membentuk sikap hati. Nah ini, seorang anak yang selalu rindu, ini kelebihan Kak, untuk menyenangkan hati bapaknya. Akan membentuk sikap hati seorang anak penurut. Bukan karena faktor takut. Ada nggak anak nurut karena takut? Halo? Ada nggak? Ada nggak? Jawab dong. Ada nggak anak yang takut kepada orang nurut sama orang tua tapi takut? Pasti ada lah. Saya dengar kok. Hei teman, taruh sepatu, pakai sepeda. Saya dengar langsung, sudah. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak itu nurut sudah, tapi takut. Takut karena suaranya menggelagar, takut ancaman, yang terakhir kekerasan. Jadi bisa saja ada anak yang nurut melakukan sesuatu karena faktor takut. Awas loh, nggak lakukan, lu nggak makan, lu nggak dapat uang jajan. Gitu kan. Nah, ketaatan kita adalah sikap hati memang seorang anak yang belajar nurut sama Tuhan, sama Bapa, karena faktor kasih. Karena respek yang benar, sudah. Semalam saya renungkan dan saya sampaikan saja. Ada seorang yang ketika share, kenapa kamu kok nggak kembalikan perpuluhan? Kalau saya nanya begitu, saya hanya mengajarkan firman, bukan untuk kepentingan manusia, tapi untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan pengalaman orang itu bersama dengan Tuhan. Oh, saya nggak kembalikan perpuluhan karena memang tidak perpuluhan saja tidak cukup. Coba rinci, berapa pendapatanmu dan berapa pengeluaranmu? Oh iya, secara hitungan kertas saya setuju, tidak perpuluhan tidak cukup. Karena fakta dan data itu akurat, ya benar juga. Tidak perpuluhan saja dengan pengeluaran nggak cukup. Itu real, sesuai hitungan di atas kertas. Tapi firman mengajarkan, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, dan lihatlah, ujilah aku. Wih, Tuhan siap ditantang. Kalau kita taat, dia akan bungkat di tingkap langit, dan aku akan mencurahkan berkat. Dan saya sebagai hamba Tuhan, belajar untuk tidak sama dengan yang lain. Awas loh, kalau nggak kembali perpuluhan, aku akan berdoa. Tuhan akan kirim belalang, pelahap, belalang, macam-macam. Saya tidak perlu menakut-takuti. Saya hanya perlu mengatakan, sebagaimana kami taat dengan perpuluhan, kembalikanlah. Tapi di atas hitungan kertas kurang, dan makin kurang. Betul? Tidak perpuluhan saja, tidak cukup. Kalau kasih perpuluhan, lebih banyak bro, cukupnya. Halo, paham? Saya bilang, taat saja deh. Kalau engkau nggak bisa kembalikan sekarang, ya udah ngomong aja, Tuhan kan tahu saya kurang, perpuluhannya nanti Tuhan. Tapi next kalau ada berkat, perpuluhannya akan saya kasih di sana.
Dan waktu seorang diajarkan firman Tuhan ini, dan dia taat, faktornya bukan karena takut. Takut datang belalang pelahap, belalang-belalang macam-macam, habislah gitu. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah taat lalu ada problem, ada sakit, ditipu orang, dibohongin orang, orang bayar hutang lama. Aduh ini jangan-jangan ada belalang. Enggak, saudara. Tuhan bukan Tuhan yang suka menghukum. Tuhan hanya suka mengajar kebenaran. Dan saya lihat waktu orang itu taat, karena faktor kasih dan respect yang benar, orang itu mengalami pemulihan ekonomi. Semalam saya bergumul, sampaikan gak ya ini kesaksian? Saya sampaikan hari ini. Berikutnya lagi, cara Bapak membentuk kita sebagai kehidupan anak-anaknya supaya kita menjadi anak-anak yang hidup dalam persekutuan, hidup dalam pengenalan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kedekatan, juga perlu cinta rumahnya, saudara. Ini rumah kita, katakan ini rumah saya. Ya, ini rumah saya. Ya, yang mengatakan ini rumah saya, katakan. Ini rumah kita, saudara. Berbicara tempat untuk kita dibesarkan, kita didewasakan, kita diperlengkapi, kita dibangun. Lalu cinta pekerjaannya. Gereja ini adalah rumahku, katakan gereja adalah rumahku. Ya, gereja ini adalah rumahku, rumah kita, saudara. Tempat apa? Ya tempat untuk berfellowship. Makanya ibadah tatap muka itu penting, saudara. Halo. Nah, saya ingin mengundang Bapak Ibu yang masih ada di rumah. Ayo datang. Jangan takut. Ini saatnya, ini momen yang tepat untuk kita kembali ke dalam rumahnya. Bersekutu dengan Tuhan. Mungkin sudah terbiasa, kalau pergi ke gereja harus pergi lebih cepat. Harus ganti baju, lebih rapi. Tapi kalau di rumah bisa santai, bisa saja. Itu membentuk kebiasaan yang baru memang. Apakah ibadah online bisa memberkati? Kita bisa, sudah. Saya mendapat kesaksian. Tiba-tiba ada orang rindu dengar suara saya, dan saya juga rindu dia. Rindu jemaat maksudnya. Aduh, untung Pak saya telepon. Iya tante, karena saya ingat tiba-tiba nama tante, saya bilang. Lalu dia katakan, wah terima kasih untuk tongkat gembala. Hah? Tongkat gembala? Ingat gak fotonya? Lupa. Berkemenangan di jalan kemenangan yang menurut Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu. Oh terima kasih buat tongkat gembala, itu sangat menguatkan saya. Ya. Yang ada di luar kota, bahkan juga ada yang di negara lain. Ternyata ada juga yang ikut ibadah kita. Ibadah online, betul. Bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh kita. Tapi ibadah tatap muka tidak tergantikan oleh apapun. Jadi sekali lagi, mari Bapak, Ibu, Om, Tante, Saudara-saudaraku, datanglah Minggu 17 April dalam ibadah Paskah jam 10. Ibadah dia dalam rumahnya, sangat penting. Gereja adalah rumah untuk setiap anak belajar mengambil bagian. Ayo, ambil bagian. Apa bisamu? Oh, saya suka foto-foto, jadilah fotografer, nggak apa-apa. Belajar. Walaupun mungkin fokusnya nggak jelas, tadinya blur gitu ya. Kalau kita mau belajar pasti bisa. Dibutuhkan soundman. Dibutuhkan pelayanan multimedia. Musik. Apalagi banyak sudah. Mari ambil bagian. Ambil bagian sebagai bentuk bahwa kita punya rasa memiliki bahwa ini adalah rumahku. Rumah yang bukan hanya bagus dan rapi, tapi di dalamnya itu ada orang-orangnya itu loh. Yang bisa bersama-sama bertanggung jawab dalam rumahnya, lalu mengekspresikan apa potensi kita. Apa talenta kita, apa bisanya kita. Pak, saya bisanya hanya senyum aja, ya enggak apa-apa, jadilah Aster di sana. Kan kalau jadi Aster, lagi. Masuk. Wah ini pasti lagi berantem tadi waktu ke gereja. Senyuman itu membuat hati jadi tenang. Oh selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Lalu antar duduknya. Masuk, duduk, ambil, pilih sendiri. Ekspresikan setiap potensi, setiap talenta yang kita punya. Cinta keluarganya. Artinya kita perlu menyadari dan memahami dengan benar bahwa di dalam Kristus kita adalah anggota-anggota keluarga
dari keluarga besar GSTA Kemenangan. Dengan potensi yang berbeda. Nah, mari, potensi kita berbeda satu dengan yang lain. Pemain musik pun macam-macam kan? Ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada drum. Coba kalau semuanya drum. Kan lucu ya, Nil ya. Betul nggak Yosa? Wah, drum semuanya. Sudah keblenger. Tapi ketika mereka punya potensi yang berbeda, mereka bisa menciptakan sesuatu yang harmonisasi. Menjadi satu hal yang menghentarkan lagu dan pujian, membawa kita kepada satu momen di mana kita bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, dengan potensi yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Membangun bersama-sama, dan bersama-sama membangun gerejaku. Apa? Lagi katakan, gerejaku. Ya, ini. Lalu setia. Mari kita akan belajar setia dengan patokan model yang ada. Yaitu apa? Tuhanku setia. Saya renungkan, ya saya hanya mau belajar setia seperti Tuhan, itu aja. Dalam rentang waktu yang cukup panjang bersama dengan saudara, saya hanya perlu belajar setia seperti Tuhan setia. Tuhan setia sampai mati, saudara. Udah mati, udah bangkit, sebagai Tuhan yang hidup, dia masih setia, saudara. Jadi mari kita akan setia. Dari lajang, menikah, berkeluarga, punya anak, punya cucu, biarlah gerejaku adalah keluargaku. Dan rendah hati. Kerendahan hati adalah produk atau produk bekerjanya realita kuasa firman. Jadi kita alami firman Tuhan itu hebat, firman Tuhan itu hidup. Dan kita akan membuat jadi rendah hati. Realita pekerjaan Roh Kudus yang mengerjakan sikap hati. Roh Kudus terus bekerja mengingat, kamu itu anak Tuhan. Firman dan Roh Kudus akan mengajar kita sebagai seorang anak perlu bergantung kepada Bapa kita di sorga. Nggak bisa. Saya udah diurut, udah di fisioterapi, bermacam-macam obat gosok. Gosok sana, gosok sini, gosok situ. Tapi kok sampai 3 minggu gitu loh. Saya nggak pernah mengeluh, aduh kenapa kok harus 3 minggu sih Tuhan. Ya Tuhan bawa saya kepada Jumat Agung, di mana Tuhan menyembuhkan saya. Bergantung. Juga mau bersedia, itu orang yang rendah hati. Mau dan bersedia diperlengkapi dalam rumahnya. Seperti Ayub kemarin. Ya kalau dengar suara Tuhan otomatis lah, oke lah. Ayub akan punya rasa hormat karena Tuhan yang bicara. Tapi ketika ada seorang yang masih muda yang bernama Elihu. Masih muda. Jauh lebih muda umurnya dari Ayub. Pengalamannya enggak sebanding dengan Ayub. Tapi karena dia punya kebenaran, dia punya hikmat. Dia punya pengertian yang perlu disampaikan kepada Ayub. Yang pada akhirnya Ayub merasa diri benar. 3 sahabatnya tidak mendukung, malah menghukumnya. Elihu muncul sebagai seorang muda yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Ayub menjadi seorang yang rendah hati. Mau dan bersedia dengerin firman yang disampaikan oleh orang yang lebih muda. Jadi kerendahan hati kita. Mari kita akan mau dan bersedia diperlengkapi dalam rumahnya. Sikap menyadari juga bahwa setiap kita adalah salah satu anggota dari tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya. Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuhnya satu, anggotanya banyak. Setiap anggota tubuh kita, kalau berfungsi dengan normal, sangat menunjang kita. Jadi saya belajar, waktu salah satu anggota tubuh ini bermasalah. 3 minggu. Kalau untuk urusan bersekutu, firman, dan doa masih bisa. Tapi untuk keluar rumah, ada kendala. Kegiatan ada kendala pasti. Saudara masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Tangankah? Kakikah? Matakah? Mulutkah? Hati? Apalagi? Telinga? Hidung? Lidah? Mulut? Bibir? Saudara punya fungsi. Karena kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Dengan rendah hati mari kita akan, Tuhan apa sih yang saya harus lakukan di dalam gerejamu? Hebatnya, terakhir kesimpulan. Hebatnya kasih Bapa. Yang pertama tadi adalah
menjadikan kita orang-orang merdeka yang tidak lagi hidup di dalam hukum dosa dan hukum maut, tapi hidup di dalam hukum kasih dan hukum kerajaan. Yang kedua, hebatnya kasih Bapa memposisikan orang percaya sebagai anak-anak Allah yang seharusnya memang hidup dalam persekutuan dengan Bapa, hidup dalam pengenalan terhadap Bapa, hidup dalam ketaatan kepada Bapa dan kedekatan dengan Bapa. Jadi, pesan firman Tuhan di Jumat Agung ini, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan kita adalah anak-anak Allah. Lalu tunjukkan dengan ini yang dirindukan oleh Bapak tadi di depan saya katakan. Hidup, katakan sama-sama, 2, 3. Hidup dalam persekutuan dan pengenalan. Hidup dalam ketaatan dan kedekatan. Sehingga setiap anak-anak Allah akan menjadi tanda dan alamat. Saya ingin memancing saudara dengan kebenaran ini. Sehingga setiap kita akan menjadi tanda dan alamat di dalam Tuhan dan penggenapan rencananya. Maksudnya Paulus saya itu apa tanda dan alamat? Tunggu waktunya nanti. Kebenaran ini akan saya sampaikan. Bahwa hidup kita adalah tanda dan alamat bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Baik, mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di Jumat Agung ini yang memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun lalu. Tetapi maknanya luar biasa ya Bapa. Kematian Yesus Kristus telah memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kami tidak lagi ditaklukkan oleh dosa dan maut. Tapi kami mau mengabdikan diri di dalam kasih, di dalam hukum-hukum kerajaan yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima pada pagi hari ini termeterai dalam hidup kami ini Allah. Sehingga kami hidup dalam persekutuan, dalam pengenalan, hidup dalam ketaatan dan kedekatan dengan Bapa maupun dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Ada hosti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kami terima kebenaran ini Allah. Bahwa Tuhan yang telah rela mati di kayu salib, bahkan mati dan dikubur, membuktikan hebatnya kasih atas kami. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang membenarkan, kasih yang memposisikan kami sebagai anak-anak Allah. Kami terima perjamuan kudus pada hari ini. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Untuk mengingat kematian Tuhan yang begitu mulia untuk kami. Dan perjamuan kudus ini akan selalu mengingatkan bahwa kami akan terus memberitakan tentang kasih Tuhan kepada siapapun. Memberkati pelayanan perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati Allah. Haleluya. Setiap pribadi yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, setiap pribadi yang makan minum dari perjamuan kudus ini, mereka terima hebatnya kasih Allah, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima mujizat, terima pembaharuan. Terjadi. Haleluya. Haleluya. Kasih Allahku. Silakan dibagi. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi orang aku. Tak ada kasih seperti katakan kasih Allah. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Baiklah, kalau saudara-saudara sudah dilayani, silakan berdiri. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, kalau kau sudah mempersiapkan kedua unsur perjamuan kudus, berdirilah juga di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Peganglah roti dengan kananmu, angkatlah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan ini. Ujilah hati kita, maksudnya adalah kita terima perjamuan kudus, bahwa kematian Kristus sungguh telah menyelamatkan kita. Kematian Kristus membuat kita disebut memang sebagai anak-anak Allah. Kita perlu menguji diri kita bahwa perjamuan kudus sebenarnya ada tanggung jawab untuk terus memberitakan, menceritakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih untuk hosti ini Tuhan.
Kau telah mempersembahkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib. Tubuhnya terkoyak-koyak, hancur, dan dikubur. Tetapi kami punya Tuhan yang hidup, karena sudah bangkit dari kematian. Kehidupanmu sungguh sangat bermakna buat kami. Kehidupanmu telah menjadikan hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu, tinggikan. Inilah darah perjanjian. Perjanjian baru. Kita tidak hidup lagi dalam hukum dosa dan hukum maut. Perjanjian baru menyatakan bahwa kita sedang hidup di dalam hukum kasih dan hukum kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat darah anak domba Allah yang kudus telah membebaskan kami dari dosa, menyucikan hati nurani kami, dan membuat kami layak menyembah Bapa dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk darah. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman dalam nama Yesus. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur Karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah dan ku sembah. mari angkat tanganmu sekali katakan, aku akan bersyukur selalu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Katakan lagi, aku akan bersyukur. Inilah doa kami Bapa. Inilah hati kami. Yes. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Katakan ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Katakan sekali lagi, akan aku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi katakan, aku akan sembah Bapa. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Lagi katakan, aku akan sembah Bapa, aku akan sembah Tuhan. Oh, rayakan dengan penyembahanmu. Yes. Oh, katakan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah. Katakan lagi, selama hidupku. Yes. Lagi katakan, selama hidupku. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Mari muliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah Bapa yang luar biasa. Kami menyembah Bapa yang hidup. Kami menyembah Bapa yang dahsyat. Kami menyembah Bapa yang menyembuhkan. Kami menyembah Bapa yang memulihkan.
Kami membawa Bapa yang menempatkan kami di posisi tempat tinggi, lebih tinggi dari masalah, dari pergumulan, dari kesusahan, dari kesulitan. Kami berkemenangan. Kami berkemenangan. Terjadilah atas kesehatanmu, atas keluargamu, atas ekonomimu, atas pekerjaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Terjadi mujizat. Saudara yang di rumah, terus sembah Dia, mengalir kuasa yang menyembuhkan. Apapun sakitmu, sakit di pinggang, sakit di lengan, sakit di otot, sakit di lambung, sakit di kepala, sakit di mata, sakit di perut. Hari ini, terima, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Katakan ku sembah dan ku sembah. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Ku sembah, haleluya. ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku sembah. Ku sembah, ku Haleluya. sembah, ku sembah dan ku sembah. Oh, haleluya. Sama hidupku, Sekali katakan aku akan sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Keluarkan dari hatimu. ku sembah, Yes. ku sembah. Mari ini isi hatimu. Bahwa Engkau mau menyembah selama-lamanya. Kurawasakan darah Baba. Katakan ku sembah. Ku sembah. Yes, kami menyembahmu Bapa. Kami menyembahmu. Katakan sekali lagi, akan aku sembah Bapa. Akan aku sembah Tuhan yang hidup itu. Oh, Ramanama-Ramase. Sekali lagi katakan, roh penyembahan sedang ada di tengah-tengah kita. Katakan aku akan sembah Engkau. Aku akan sembah Engkau. Yes. Urawase. Turun hari ini kemuliaan Allah. Turun urapan yang baru. Engkau akan cinta Tuhan, cinta firman-Nya, cinta rumahnya, cinta pekerjaannya, cinta keluarga yang setia dan rendah hati. Oh, Hirawase, Hira, dan ku sembah selama hidupku. Lagi katakan, aku akan sembah Kau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi, mari kita akan sama-sama. Aku akan sembah. Yes, yes. Oh, kami sembah Kau. Sekali lagi katakan, aku sembah Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sekali lagi katakan, aku sembah Kau. Angkat tangan kananmu, katakan ku sembah. Ku sembah, Yes, ku sembah, yes, yes. sama hidupku, Oh, ku sembah. katakan selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah. Lagi katakan selama hidupku. Selama hidup, lagi katakan selama hidupku. Ya, ini komitmen kita. Selama hidupku, Selama hidupku. sembah. Yes. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan.
kasih Roh Kudus. Kau telah menumbuhkan hati yang menyembah. Haleluya. Dan kami mau membangun, membentuk hati yang selalu menyembah Tuhan. Memberkati anak-anakku yang ada di dalam gereja pada hari ini Tuhan. Memberkati mereka juga yang sedang ibadah online. Di berbagai tempat, di berbagai kota. Mungkin di negara lain yang juga ikut bersama-sama beribadah. Hadirat-Mu juga nyata. Tuhan, terima kasih. Kami akan terus mengembangkan sikap hati yang selalu menanggapi apapun dengan positif. Dan kami selalu akan bersyukur. Karena Allah di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk ibadah Jumat Agung hari ini Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima pekerjaan roh yang membawa mujizat terjadi. Pemulihan, kesembuhan, jamahan, Amin. pembaharuan Amin. terjadi. Kami Amin. terima ini. Kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani di Ibadah Raya hari ini. Untuk seluruh umat-Mu yang datang mengasihi Engkau. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak Tuhan katakan amin. Mari beri kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Hosea untuk firman-Nya. Saudara diberkati? Saudara diberkati? Amin, puji Tuhan, haleluya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, saudara, untuk mempersiapkan. Dan bagi yang bertugas, kita akan memberikan persembahan satu kali. Yang bertugas dipersilakan. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah disampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah disampaikan Bapa dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa untuk kematian-Mu ya Bapa di atas kayu salib ya, untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Hari ini kami akan membawakan persembahan ya Bapa, kiranya Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Anak mengulaskan doanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom, jemaat Gesia Kemenangan yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita bisa beribadah bersama hari ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat bergabung bersama kami dan kami tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Mari kita simak info kegiatan selama sepekan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kami mengundang setiap jemaat untuk bergabung dalam ibadah doa setiap hari Jumat jam 7 malam lewat Google Meet. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi tetaplah berdoa. Halo teman-teman, ayo ikut sekolah minggu online setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Ada kelas batita, kanak-kanak, pratama, dan madian. Di sana kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan banyak lagi. Pokoknya seru deh. Ditunggu ya teman-teman. Dadah!
Untuk anak-anak remaja, kita juga punya acara yang gak kalah seru loh. Jadi ayo bergabung bersama dalam ibadah remaja setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui Google Meet. So, see you there! Wanita yang kuat adalah wanita yang selalu terhubung dengan Tuhan. Kami mengundang setiap wanita untuk bergabung di dalam ibadah kaum wanita Yokebet setiap hari Sabtu jam 4 sore melalui Google Meet. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bergabunglah bersama dengan kami di ibadah raya setiap hari Minggu di gereja atau secara onsite pada jam 10. Ibadah bersama merupakan kesempatan untuk kita mencari Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa datang ke gereja karena satu hal lain dan sebagainya, saudara-saudara bisa mengikuti ibadah secara online atau secara live streaming di YouTube GSCA Kemenangan. Mari bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, demikianlah pengumuman 1 minggu ke depan. Kita telah menyimak. Ya, silakan Pak. Iya, baik. Pada hari ini hari istimewa, saya ingin mengajak saudara-saudara nyanyikan lagu Mas Gezia ya. Oke, berdiri bersama-sama. Kita menutup ibadah ini dengan Mas Gezia. Bapak, Ibu, Saudara. Ini bisa ya? Ikut. Oke, ingat ya. Oke. Mari. Saudara serta anak-anak yang terkasih, semua berkumpul di sini. Gerejaku adalah keluargaku. GSCA Kemenangan dengan visi berbuah lebih banyak lagi. Cinta Tuhan dan firman-Nya, cinta rumah dan pekerjaannya, serta cinta keluarganya. Tidak lupa setia dan rendah hati. Lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, kita semua berkumpul di sini. Gerejaku adalah keluargaku. GSCA Kemenangan dengan visi berbuah lebih banyak lagi. Cinta Tuhan dan firman-Nya, cinta rumah dan pekerjaannya, serta cinta keluarganya. Tidak lupa setia dan rendah hati. Kita bertumbuh di sini, janjinya lah kemenangan untuk kita. Haleluya. Mari bertumbuh di sini karena janjinya adalah kemenangan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah Jumat Agung hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga sudah menyelamatkan kami, memposisikan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Roh Kudus untuk karya-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga ketika kami pulang dari gereja, ketika kami mengakhiri ibadah online Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan hadir di hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Merayakan Tuhan yang hidup. Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh memperjumpakan kami dan mengubahkan kami. Dan sebentar waktu kami selesai ibadah pulang, kami pulang dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Diberkatilah seluruh umat-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap hari mereka menikmati kemenangan demi kemenangan. Ini hidup kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan tangan-Mu. Terimalah bahwa hidupmu diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang mencintai-Mu, memelihara-Mu, menjagai-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan perlindungan-Mu, Tuhan kekuatan-Mu, Tuhan yang setia dan tidak berubah. Roh Kudus penolong yang agung terus mengurapi,
dan menuntun kita di jalan yang selalu berkemenangan. Seluruh berkat ilahi tercurah, menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.